melihat nilai-nilai kemanusiaan dalam karya sastra anak. Dan bagaimana sih penyusunan ulasan kritisnya? Pembelajaran sastra merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melatih perasaan, mempertajam akal pikiran, serta menerima norma-norma yang ada pada lingkungan masyarakat untuk memperoleh nilai-nilai kehidupan. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti, dan kemanusiaan pada siswa. Dengan adanya pembelajaran sastra, siswa ini diharapkan dapat menggambarkan berbagai nilai-nilai kehidupan yang ada dalam karya sastra, khususnya nilai kemanusiaan melalui tulisan yang disampaikan oleh salah satu pengarang. Ceritanya harus disusun oleh pengarang dan diangkat melalui pengalaman dalam kehidupan manusia. Dan pengarang merupakan anggota masyarakat karena dia adalah makhluk sosial. Artinya, pengarang ini harus bisa menerima terhadap norma dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Norma-norma dan sistem nilai kehidupan merupakan patokan hidup seorang manusia sebagai anggota masyarakat. Salah satu norma dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya. Pada hakikatnya, manusia harus dipandang secara utuh, karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna yang dibekali akal budi. Manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi dibandingkan makhluk yang lainnya. Harkat adalah nilai, sedangkan derajat adalah kedudukan. Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mengandung makna. Manusia haruslah memiliki perilaku dan sifat selayaknya manusia yang sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, bukan menjadi manusia yang memiliki perilaku dan sikap yang mudah merendahkan manusia lainnya. Jangan ya. Karakteristik nilai-nilai kemanusiaan dalam karya sastra anak. Nilai-nilai kemanusiaan di dalam sebuah karya sastra anak ini merujuk pada prinsip dan juga norma yang berkaitan dengan sifat dan perilaku manusia yang selalu dianggap positif dan juga mendasar untuk kehidupan bersama. Nah, nilai-nilai ini tuh seringkali mencerminkan kebajikan, seperti nilai empati, kejujuran, keberanian, persahabatan, dan juga tanggung jawab. Di dalam karya sastra anak, nilai-nilai ini tuh disampaikan melalui karakter dan juga plot dan tema yang dirancang untuk mendidik dan menginspirasi anak. Biasanya di dalam sebuah cerita terdapat beberapa karakteristik berikut nih. Pertama, ada empati dan juga kepedulian. Ini tuh mengajarkan anak untuk memahami dan juga merasakan perasaan orang lain. Berikutnya ada keberanian dan juga keteguhan. Nah, ini tuh mendorong anak untuk menghadapi tantangan dan juga ketakutan dengan penuh keberanian. Yang selanjutnya itu ada kejujuran dan integrasi. Ini tuh menekankan pentingnya berbicara dan bertindak dengan jujur. Yang selanjutnya ada persahabatan dan kerjasama. Nah, ini tuh mengajarkan nilai-nilai hubungan sosial yang positif dan kerjasama dengan orang. Dan selanjutnya ada tanggung jawab dan kewajiban. Nah, ini tuh mendorong anak untuk memahami apa sih tanggung jawab mereka terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Strategi apresiasi kualitas nilai-nilai kemanusiaan dalam karya sastra anak di sekolah dasar dan penyusunan ulasan kritisnya. Nah, ada beberapa langkah nih dan tips untuk mengapresiasi dan menyusun ulasan kritis di dalam suatu karya sastra anak. Yang pertama, memahami nilai-nilai kemanusiaan di dalam karya sastra anak. Pastikan bahwa di dalam suatu karya sastra anak terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan tema yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta pesan moral yang baik untuk anak. Yang kedua, mengapresiasi karya sastra anak harus menggunakan pengamatan yang kritis terhadap struktur dan gaya bahasanya dan harus memastikan respon emosional yang baik dan terdapat nilai pendidikan di dalam karya tersebut. Yang ketiga,
Penyusunan ulasan kritis di sekolah dasar harus terdiri dari pendahuluan, isi ulasan, dan juga kesimpulan. Dan yang keempat, tips untuk penyusunan ulasan kritis. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Kemudian, sertakan contoh dari teks, libatkan anak interaktif, dan juga berikan ruang kepada anak untuk berkreativitas. Langkah-langkah untuk penyusunan ulasan kritis. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan harus terdapat perkenalan karya dan juga apa sih tujuannya. Yang kedua, ringkasan karya. Nah, di dalam ringkasan karya, kita harus menuliskan nih sinopsis singkat dan juga konsep utamanya. Yang ketiga, analisis nilai-nilai kemanusiaan dengan cara menentukan tema dan juga pesan moral di dalam karya sastra tersebut dan bagaimana sih karakter dan pengembangannya, serta kita juga mengidentifikasi bagaimana plot dan strukturnya. Yang keempat, kritik dan evaluasi. Di dalam kritik dan evaluasi harus mengemukakan apa sih kelebihan dan kekurangan karya sastra tersebut. Yang kelima, ada kesimpulan. Yang keenam, referensi dan kutipan. Gunakan kutipan dari teks untuk mendukung argumen Anda. Dan jika Anda menggunakan sumber ataupun kritik tambahan, pastikan untuk mencantumkannya dengan benar. Yang ketujuh, gaya dan bahasa. Pastikan bahwa ulasan yang kita berikan itu mempunyai kejelasan dan keterbacaan, dan jaga objektivitas. Atas dukungan analisis Anda dengan bukti dari teks.